Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke rancangan podcast Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor. Bersama kami hari ini, kami bawakan tetamu khas daripada Konsulat Jenderal Republik Indonesia ataupun dikenali sebagai KJRI. Untuk hari ini kami bawakan tetamu kami. Silakan Tuan. Baik, terima kasih Puan Sofia. Perkenalkan, saya Wahyu Kusuma Negara. Saya adalah Immigration Consul di KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru. Baik Tuan. Jadi mungkin kita bergerak kepada soalan pertama berkaitan dengan pengenalan dan juga peranan kedutaan. Boleh tak Tuan kongsikan sebenarnya apakah peranan KJRI terutamanya di Malaysia, khususnya di negeri Johor, berkaitan dengan hal-hal berkaitan immigration? Kedudukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru ini memang sudah diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 63. Di Malaysia kami memiliki 6 perwakilan, 1 level kedutaan besar embassy yang berada di Kuala Lumpur. Selebihnya ada 5 konsulat jenderal Republik Indonesia, ada di Penang, Johor Bahru, Sarawak, di Kuching, Kota Kinabalu dan Tawau. Semuanya melaksanakan fungsi tentu pelayanan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang duduk di Malaysia. Dia memberikan pelayanan dari kelahiran sampai dengan kematian. Jadi tugas kami itu, Puan. Mungkin kita berkaitan dengan pasport pula Tuan. Jadi apakah prosedur pengeluaran pasport sebenarnya bagi warga negara Indonesia? Adakah mereka ni boleh walk in sendiri ke pejabat ataupun macam mana Tuan? Baik. Untuk prosedur permohonan paspor ataupun surat perjalanan laksana paspor di KJRI Johor Bahru, kami setakat ini menggunakan layanan temu janji online. Okey. Untuk warga negara Indonesia yang ingin mengurus paspor dan SPLP, dia boleh buka melalui halaman daftar online.indonesia.injb.my. Baik. Jadi kita juga punya layanan walk-in untuk layanan prioritas, khususnya OKU, balita, anak di bawah umur, orang sakit, dan ibu hamil. Dan permohonan begini banyak tak Tuan? Banyak sekali. Banyak. Jadi kami punya membuka kuota per hari itu untuk paspor 150. Baik. Untuk SPLP 150. Setakat ini sedang banyak permohonan SPLP karena ada program repatriasi migran dari kerajaan Malaysia. Sehingga permohonan SPLP cukup banyak setiap harinya. Bagaimana sekiranya ada permohonan untuk memperbaharui pasport dan pasport itu telah tamat tempoh, adakah perlu special pass daripada Jabatan Imigresen Malaysia sendiri? Baik. Untuk perpanjangan atau renew paspor di luar wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri ataupun di Malaysia, memang kita mensyaratkan wajib memiliki permit yang sah dan masih berlaku. Baik. Jadi kalau dia tidak punya permit yang sah atau masih berlaku, kami tidak akan berikan paspor itu. Itu bergantunglah kepada Jabatan Imigresen Malaysia, khususnya Johor. Kalau memang permit dia habis, dia bisa memintakan special pass. Jadi kami akan mintakan special pass dengan keterangan pending renewal passport. Baik. Artinya dia sudah clear dengan urusan dia di immigration, baru kami akan berikan paspor yang baru. Bagaimana permohonan untuk kita perbaharui pasport sekiranya mereka ini mempunyai pas jangka panjang? Adakah perlu surat pengesahan daripada Jabatan Imigresen Malaysia sendiri? Kalau dia sudah memiliki pas jangka panjang yang masih aktif, itu tidak perlu lagi surat kebenaran daripada Jabatan Imigresen Malaysia. Dia cukup tunjukkan pas jangka panjang dia yang masih valid dan juga paspor lama dia. Kita akan berikan renew pasport. Bagaimana proses untuk warga negara Indonesia yang telah kehilangan paspor di Malaysia? Jadi apakah prosedur yang mereka perlu lakukan? Okey, untuk warga negara Indonesia yang kehilangan paspor di Malaysia, kita lihat lagi apa permit dia. Kalau
pelancong, itu kami pasti akan memintakan report polis. Baik. Report polis, lepas itu mengurus ke immigration, mendapatkan kami berikan dulu paspor. Selepas mendapatkan paspor, barulah dia urus ke immigration untuk urus special pass balik. Tapi kalau dia pas jangka panjang, itu pun sama. Kita melihat permit dia nih aktif atau tidak. Kalau memang aktif, kita akan mintakan report polis. Ada 2 ketentuan. Boleh report polis atau boleh surat keterangan hilang dari pejabat di KJRI. Tetapi kalau memang yang memiliki permit, kita akan mintakan report polis dulu pertama. Kalau ada report polis, barulah dia urus. Kita berikan paspor dan uruslah ke immigration untuk perpanjangan tampal permit baru dia, Puan. Jadi macam mana pun report polis tu yang keutamaannya. Keutamaannya report polis. Satu lagi ada ya surat keterangan lapor hilang kepada pejabat di KJRI. Okay. Bagi situasi yang sering berlaku di Malaysia sebenarnya, terdapat ataupun warga negara Indonesia yang hendak berkahwin dengan warga Malaysia. Jadi bagi pihak kedutaan sendiri, apakah dokumen yang diperlukan sekiranya mereka ini ingin berkahwin? Untuk dokumen yang diperlukan untuk berkahwin memang cukup banyak. Nanti akan saya berikan salah satu contohnya dan nomor yang bisa diakses untuk mendapatkan informasi secara lengkap. Tetapi saya akan coba untuk sampaikan di sini. Pertama, bagi warga negara Indonesia yang ingin berkahwin di Malaysia, tentu kita lihat dulu permit dia apa. Kalau memang dia pemegang pas lawatan kerja sementara, itu tentu akan dibatalkan lebih dahulu. Kembali dia masuklah dengan pelancong, dengan membawa surat-surat yang dibutuhkan seperti surat keterangan dari kelurahan di Indonesia bahwa status dia nih bujangkah atau janda atau duda, izin dari orang tua dia, dan juga kartu keluarga, serta surat pengantar dari kantor urusan agama. Barulah dia mengajukan permohonan untuk berkahwin di Malaysia. Selepas itu baru mungkin bisa bermohon kemudian visa pasangan. Kalau dia tidak legal, tentu itu menyalahi aturan, tidak bisa. Dia harus melegalkan dulu statusnya di Malaysia. Jadi surat-surat yang dibutuhkan untuk berkahwin di Malaysia, pertama yaitu surat keterangan dari kampung dia terkait status dia, izin dari orang tua, surat dari keterangan kantor urusan agama di Indonesia, dan lain-lain. Dan lain-lain ini nanti saya berikan satu nomor mungkin nanti di akhir untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan untuk mengurus perkawinan, paspor, sampai dengan pengaduan. Untuk pengambilan pembantu rumah, khususnya untuk warga negara Indonesia, adakah syarat-syarat pengambilannya ini dan bagaimanakah cara untuk memperbaharui pasport bagi pemegang pas pembantu rumah? Okey, khusus untuk maid atau pembantu rumah, memang untuk perpanjangan paspor di KJRI itu ada syarat tambahan, yaitu kontrak kerja dengan pemberi kerja. Jadi pada saat dia, walaupun dia memiliki permit aktif, dia tetap harus melampirkan kontrak kerja antara pemberi kerja dan pekerja, serta letter of guarantee daripada pemberi kerja itu. Mengapa kita mintakan syarat itu? Karena untuk melindungi si pekerja ini, agar dia hak-hak dia dipenuhi, gaji dia sesuai, jam kerja dia sesuai, agar kalau terjadi sesuatu case, kami bisa mengacu kepada kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan juga banyak juga sering pertanyaan bagaimana saya mendapatkan maid dari Indonesia untuk pertama kali. Kalau maid untuk pertama kali itu, Puan, dia harus mengajukan agensi melalui agensi di Malaysia kepada agensi di Indonesia. Maid ini harus datang dari Indonesia, tak boleh
dia med yang dulunya pelancong terus convert kepada visa med itu tidak dibenarkan karena memang Indonesia dan Malaysia memiliki memorandum kesepahaman ditandatangani 2022 kalau saya tak silap antara Indonesia dan Malaysia. Untuk perekrutan med pertama dia harus melalui Indonesia. Dia harus menerima pelatihan lebih dulu, memiliki asuransi kerja, terdaftar dalam sistem pekerja migran Indonesia. Barulah dia mendapatkan calling visa dari kedutaan Malaysia di Indonesia. Barulah dia berangkat untuk bekerja di Malaysia secara benar. Baik. Itu yang benarnya. Yeah. Jadi kalau ada med yang memang tak sesuai dengan ketentuan itu, setakat ini kami tidak berikan perpanjangan paspor dia. Pasti kami akan tolak dia untuk mengikuti sesuai prosedur. Demikian Puan. Baik. Yang sekiranya ada warga negara Malaysia yang main ambil saja warga negara Indonesia nak jadikan med, memang satu kesalahan ya Tuan? Itu satu kesalahan Puan, karena memang sudah diatur dalam memorandum kesepahaman antara kedua negara ni. Saya nak tanya lagi, adakah kedutaan menerima aduan daripada pekerja Indonesia tentang penipuan pekerjaan ataupun eksploitasi? Okey, memang kebetulan itu di bahagian konsular, tapi saya sedikit banyak mengetahui aduan-aduan tu memang sering kita temukan yang memang bekerja gaji tidak sesuai, jam kerja tidak sesuai, tidak boleh beribadah. Itulah kenapa pentingnya kontrak kerja pada saat membuat visa kerja. Memang aduan tu setiap harinya kami terima. Baik yang aduan dari pekerja yang legal maupun yang ilegal, itu banyak Puan. Di Malaysia nih memang paling banyak mungkin kalau saya tak silap di wilayah Johor lah, kes-kes aduan-aduan seperti ini. Kita tahu pihak KJI banyak menerima aduan. Adakah bagaimana cara kedutaan membantu pekerja-pekerja ini yang menjadi mangsa penipuan pekerjaan ataupun majikan? Bergantung lagi, kita lihat lagi case-nya. Kalau dia legal disertai kontrak kerja, tentu itu sangat membantu KJRI dalam melakukan penuntutan lah kepada pemberi kerja. Tetapi kalau pekerja ini ilegal, ini yang memang cukup menyulitkan KJRI untuk menuntut hak-hak dia. Tetapi kami juga punya hak untuk menyampaikan bahwasanya pemberi kerja ini mempekerjakan pekerja yang ilegal. Karena memang aturan Malaysia juga melarang itu. Betul. Mempekerjakan pati di Malaysia. Mungkin upaya-upaya itu yang selalu kami kedepankan. Kami juga memiliki nomor pengaduan 24 jam yang standby, diawasi oleh beberapa ejen kami di KJRI. Apabila ada pengaduan atau saya dipukuli dengan keyword dalam WhatsApp tuh, saya dipukuli ataupun saya butuh pertolongan, ini akan langsung masuk ke KJRI untuk menindaklanjuti lebih detail apa permasalahan dia. Jadi kalau tak keberatan Tuan, mungkin boleh kongsikan talian ataupun saluran aduan rasmi yang boleh digunakan untuk rakyat Indonesia yang di Malaysia untuk mendapatkan bantuan segera. Okey, untuk informasi resmi, nomor pengaduan ataupun warga negara Indonesia memerlukan informasi pelayanan seperti tadi, bagaimana cara menikah, syaratnya, bagaimana cara bermohon paspor, perpanjang paspor atau buat SPLP. Silakan warga negara Indonesia menonton podcast ini agar catat baik-baik, simpan nomornya. Nomor ini bisa menyelesaikan semua pertanyaan mungkin. Kecuali ya kalau pinjam uang tuh tak bisa, wah, cari jodoh tuh tak bisa. Jadi silakan catat 010 528 8040. Saya ulangi, 010
5288040. Ini namanya adalah Ksatria. KJRI Johor Bahru selalu ada tanpa ragu melindungi Anda. Itu kepanjangan dari Ksatria. Ksatria ini 24 jam. 24 jam. Baik. Dia aplikasi berbasis AI, chatbot. Kalau hanya pertanyaan umum, dia 24 jam akan respon. Baik. Hanya dalam waktu sekitar 5 detik, 10 detik dia akan respon. Tapi kalau dia masuk ke pengaduan, warga negara Indonesia perlu bantuan, ya, seperti tadi ada berapa ratus keyword yang sudah di-set. Kalau dia masukkan keyword itu, otomatis akan masuk kepada agent yang sudah ditugaskan di KJRI, termasuk ke handphone saya dan handphone bos saya, Pak Konsul Jenderal. Dia bisa cek case apa nih, kita harus segera menindaklanjuti itu, Puan. Jadi Tuan, kita masuk sikit berkaitan dengan penguatkuasaan. Jadi ada juga kes di mana warga negara Indonesia ni telah tamat tempoh pasportnya atau ada setengah tu tiada dokumen pengenalan. Jadi mereka ni ingin berkahwin dengan warga negara Malaysia. Adakah dari pihak kedutaan sendiri membenarkan atau macam mana, Tuan? Jadi kalau warga Indonesia yang memang tak punya dokumen ya, ilegal. Secara aturan Malaysia itu mungkin secara sudut pandang Indonesia kita tak boleh melaranglah dia berkahwin nih. Betul. Tetapi dari sudut pandang Malaysia ya kita harus patuhi. Betul. Tetapi saya beberapa sering jumpa case di mana seseorang ini adalah warga negara Indonesia berdasarkan keturunan atau susun galuh ya bahasa di sini. Dia punya orang tua Indonesia, lahir di Malaysia. Tetapi dia belum pernah buat paspor. Baru jumpalah oleh KJRI bahwa sebetulnya dia diakui sebagai warga negara Indonesia. Banyak yang saya temui dia sudah menikah, sudah memiliki surat nikah terdaftar di Pahang, di Melaka, hanya menggunakan sijil lahir. Baik. Dengan sijil lahir itu dia dapatkan surat nikah. Itu bolehlah datang ke KJRI untuk mendaftarkan pernikahannya. Tapi kita pastikan dulu, nanti kita semak dulu kepastian kewarganegaraan dia, barulah nanti didaftarkan kewarganegaraan dia dan didaftarkan juga perkawinan dia. Walaupun tiada pasport, tapi sekurang-kurangnya ada pengenalan diri daripada sijil kelahiran, maknanya pihak KJRI terima. Kita terima, tetapi tak semua diterima. Kita pastikan dulu betul ke dokumen orang tua dia ni terdaftar di data kami di Indonesia. Banyak yang tulis anak dari ibu warga negara Indonesia, tapi dia tak ada sebarang informasi apapun. Nomor dokumen paspor tak ada. Itu tak bisa kami verifikasi. Artinya kami perlu upaya lebih untuk menentukan status warga negara dia. Tapi kalau orang tua dia masih hidup, pegang dokumen orang tua itu hampir 80% dia boleh mendapatkan dokumen Indonesia. Dalam kes-kes operasi yang melibatkan penahanan pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia ini, bagaimanakah proses dari pihak KJRI untuk mengesahkan identiti ataupun dokumentasi yang dijalankan? Okey. Biasanya kami akan mendapatkan informasi tersebut setelah parti ini berada di depo tahanan imigresen. Langkah yang kami lakukan setakat ini antara KJRI dan Jabatan Imigresen Malaysia di wilayah Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang, kami ada satu platform. Dia bernama Sistem Manajemen Tahanan Depo. Jadi pihak depo akan menghantarkan data tahanan melalui file Excel, disubmit ke dalam platform itu. Di situ ada keterangan wajah dia, dokumen Indonesia kalau dia memiliki dokumen Indonesia, nama, tempat tanggal lahir, nama ayah ibu. Disitulah kami melakukan verifikasi, Puan. Kalau memang pihak depo memberikan dokumen paspor ataupun IC Indonesia, kami mudah untuk verifikasi betul ke warga negara Indonesia.
Tetapi kalau dia tak punya sebarang apapun, kami coba mengenali dia melalui wajah dia. Kami punya sistem face recognition, membaca wajah. Kalau dia memang warga negara Indonesia, dia akan muncul data dia. Tapi kalau tak ada, ini yang sulit untuk kita berikan SPLP. Baik. Makanya memang sulitnya adalah setiap parti yang ditahan sebetulnya dia ada dokumen disimpan di handphone dia. Tetapi pada saat prosesnya tuh mungkin barang bukti itu tak kembali atau hilang di jalan, sehingga itu menyulitkan pihak KJRI untuk melakukan verifikasi. Jadi tuan, kita tahu kerjasama antara Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor dengan KJRI memang erat dan terjalin sejak dulu lagi. Jadi kita masuk kepada isu pemindahan dan kerjasama bersama dengan JIM. Bila seseorang warga negara Indonesia ini ditahan dan telah menjalani hukuman, telah tamat juga menjalani hukuman dan ingin dihantar pulang, bagaimana proses kerjasama antara pihak kedutaan dan juga pihak JIM Negeri Johor sendiri? Okey, dengan JIM Negeri Johor memang sangat baik hubungannya. Kalau memang tadi disampaikan parti ini sudah selesai menjalani hukuman dan ingin dilakukan pemulangan atau pengusiran, tadi saya sampaikan kami KJRI dengan Depo Pekananas sudah berkongsi lah untuk memanfaatkan satu platform, dia bernama Simata Depo. Untuk pengurusan SPLP hingga pemulangan disampaikan melalui platform tersebut, sehingga proses lebih cepat dan transparan. Jadi apakah cabaran sebenarnya yang sering dihadapi semasa proses pengusiran ataupun pemulangan ni, contohnya dari segi dokumentasi ataupun logistik, tuan? Memang yang sering kami jumpai permasalahan paling utama adalah pertama kewarganegaraan terlebih dahulu. Baik. Banyak yang dilaporkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia, dia mengaku warga negara Indonesia tetapi dia tak punya sebarang dokumen apapun. Itu kami perlu melakukan pendalaman. Baik. Pendalaman lebih lanjut untuk memastikan warga negara dia. Kalau sudah dipastikan warga negara Indonesia, itu tak ada halangan lah. Mudah lah. Dan memang satu lagi penyediaan tiket untuk pulang. Karena memang KJRI tidak menyediakan tiket kepada parti-parti ini. Kami hanya menyediakan memang kepada warga negara Indonesia yang rentan, anak kecil. Nah, itu bisa dimohonkan kepada KJRI untuk KJRI biayai kepulangannya. Tapi kalau dia masih sehat, masih muda, itu akan perlu waktu menghubungkan parti ini kepada tahanan kepada keluarga dia di Indonesia untuk memberikan tiket kepulangan kepada dia. Secara administrasi pemulangan ya itu yang mungkin memakan waktu cukup lama. Selepas itu kalau itu sudah settle, dia akan pulang cepat ke Indonesia. Biasanya berapa lama tempoh yang paling lama, tuan, untuk proses? Paling lama ini? Proses kalau untuk verifikasi kewarganegaraan 1 tahun pun ada. Belum selesai. Ada di beberapa depo dia hanya tahu dia ni pikun, kalau bahasa Malaysia dia lupa ingatan lah. Sudah tua, dia tak punya sebarang dokumen apapun. Dia hanya cakap Lombok. Kita cari ke daerah dia di Lombok ni, tak ada yang mengenali dia. Tak ada sebarang dokumen apapun. Dia di sini duduk di Malaysia mungkin sudah puluhan tahun. Itu yang menyulitkan kami. Tak ada sebarang dokumen apapun, kita tidak bisa mengakui dia warga negara Indonesia. Itu yang sangat menyulitkan, Puan. Okey, tuan, sekarang ni banyak yang kalau kita dapat tengok di sosial media ataupun kadang-kadang masuk dekat dalam WhatsApp ni, boleh hantar warga negara Indonesia balik, boleh buat kerja-kerja di Malaysia, iklan-iklan sebegini. Bagaimana pihak Indonesia menangani hal-hal sebegini? Ini pertanyaan yang bagus. Jadi memang saat ini sangat viral lah di media sosial seperti TikTok, Facebook, mungkin dua itu. Banyak tawaran-tawaran
seperti menawarkan jalur belakang masuk Indonesia Malaysia melalui jalur belakang. Ada lagi tawaran padam blacklist. Ada lagi tawaran permit. Baik. Pada kesempatan ini yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa kepada warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, mohon untuk tidak mempercayai berita-berita tersebut. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah salah satunya ya seperti ini. Kami hadir podcast dengan Jabatan Imigresen Malaysia memastikan bahwasanya berita itu tidak benar. Dilarang masuk melalui jalur ilegal baik di Indonesia maupun Malaysia. Tidak ada yang bisa melakukan padam blacklist. Baik. Itu adalah kewenangan penuh kerajaan Malaysia yang memang sulit sekali untuk bisa melakukan pencabutan atau padam blacklist. Ketiga, tidak ada pembukaan permit hingga saat ini. Saat ini hanya ada program repatriasi migran untuk pulang ke Indonesia, dan belum ada sampai dengan saat ini rekalibrasi. Sehingga jangan percaya tawaran-tawaran yang menawarkan bisa memberikan permit, karena banyak puan yang datang kepada KJRI, dia sudah dapatkan satu selebaran kertas permit kerja. Construction pertama dicek di MyIMS itu palsu, tak terdaftar. Kami bersurat ke JIM pun tak terdaftar. Dia sudah bayar RM8.000. Banyak case-case seperti ini. Maka pada kesempatan ini saya menghimbau untuk tidak jangan percaya hal-hal tersebut. Langkah yang sudah kami lakukan, kami melaporkan kepada Kementerian Teknologi dan Digital di Indonesia untuk take down informasi tersebut. Kami juga menginformasikan kepada Jabatan Imigresen Malaysia bahwasanya agar bekerja sama untuk take down lah, berupaya untuk men-take down informasi-informasi ini. Tapi selalu informasi tersebut bermunculan dengan akun-akun baru. Sehingga pada setiap kesempatan kami tak henti-henti mengingatkan kepada warga negara Indonesia untuk jangan percaya. Apabila ada pertanyaan yang ingin diketahui, silakan datang langsung ke KJRI ataupun ke Jabatan Imigresen Malaysia untuk menanyakan hal yang benar. Mungkin demikian, Puan. Baik, Tuan. Banyak yang saya jumpa lah sebenarnya petugas kat bawah pemegang IC hijau. Jadi pemegang IC hijau ni bila kita tanya asalnya mana, kebanyakannya kata Indonesia. Tapi dalam tu ada tamat tempoh, ada tempohnya lah dan tamat. Jadi bila cakap Indonesia, dan kita sebagai warga JIM, kita akan nasihatkan untuk mereka ni pergi ke KJRI. Jadi apa solution daripada pihak Tuan sendiri sebenarnya? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan IC hijau. Memang yang saya ketahui IC hijau saat ini berdasarkan peraturan dari kerajaan Malaysia, dia sudah stop IC hijau, tak ada lagi renew IC hijau. Dan kami merasakan memang banyak pemegang IC hijau ini datang ke KJRI untuk memastikan kewarganegaraan dia. Bagaimana langkah yang KJRI lakukan untuk memastikan pemegang IC hijau ini? Jadi memang berdasarkan hukum kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi seseorang yang lahir dari salah satu orang tua Indonesia, misalkan ibu dia Indonesia atau ayah dia pada saat dia lahir nikah resmi dan ayah dia Indonesia, itu diakui sebagai warga negara Indonesia. Tapi tak serta-merta, kami harus melakukan siasatan lebih dulu, pendalaman lebih dulu kepada pemegang IC hijau ini. Biasanya IC hijau ini akan memberikan sijil lahir Malaysia dia. Di sijil lahir Malaysia itu kita lihat nama dia misalnya adalah Wahyu. Ayah ibu dia bukan warga negara keturunan Indonesia.
ibu dia juga bukan warga negara keturunan Indonesia. Kita lihat lagi di sijil lahir nih, biasanya dia dicantumkan atau diterakan nomor paspor atau dokumen Indonesia si orang tua. Ada nomor paspor orang tua atau nomor paspor ibu, nomor paspor ayah. Kita cek dulu, kita cek betulkah data si orang tua ini memang ada diakui sebagai warga negara Indonesia. Kalau memang ada, kami akan periksa dia, interview dia untuk meminta persetujuan kepada kantor pusat di Jakarta untuk menentukan status kewarganegaraan dia. Kalau memang dia terdaftar data orang tua dia, kemungkinan dia adalah warga negara Indonesia. Barulah kami akan pastikan orang ini apakah sudah menikah atau belum. Apabila sudah menikah dan punya pasangan warga negara Malaysia, kami bisa menerbitkan paspor dengan syarat, yaitu perlu adanya jaminan dari Jabatan Imigresen Malaysia bahwasanya Jabatan Imigresen Malaysia memberikan sokongan atau membenarkan bahwa si orang ini akan diberikan permit sah atau visa sah setelah diberikan paspor. Itu untuk memastikan bahwa warga Indonesia ini tidak ilegal nantinya. Tapi kalau dia tidak memiliki pasangan warga negara Malaysia, dia bujang dan dia sudah diakui sebagai warga negara Indonesia, maka kami akan terbitkan surat perjalanan laksana paspor. SPLP ini pun ini akan jadi masalah baru lagi karena si orang ini tak punya keluarga di Indonesia. Sudah lama lah ayah ibunya tak balik. Tapi suka tak suka, senang tak senang, Indonesia adalah negaranya. Dia harus balik ke Indonesia. Banyak yang takut, dia tak mau balik karena tak punya siapa-siapa. Ya tak bisa, dia harus balik. Kecuali memang ada memiliki pasangan, terlebih lagi memiliki anak. Itu akan kami mintakan surat kebenaran daripada JIM agar mereka tidak ilegal ke depannya. Mungkin gitu Puan. Tapi kalau boleh Puan, bolehkah saya bertanya juga, tanya balik? Karena saya terus yang mungkin menjelaskan, tetapi saya rasa warga negara Indonesia juga ingin mengetahui hal-hal berkaitan dengan imigrasi, khususnya imigrasi Malaysia. Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Bagaimana saya ingin mengadukan terkait adanya majikan yang mempekerjakan pati. Saya harus melaporkan kemana? Bolehkah Puan share nomor informasi aduan apabila ditemukan adanya majikan yang mempekerjakan pati, dan juga nomor informasi berkaitan dengan memastikan bahwa permit dia sah atau palsu. Itu banyak tuh warga negara Indonesia yang menjadi korban daripada orang-orang tak bertanggung jawab memberikan permit palsu. Perlu memastikan permit ini asli atau palsu. Apakah ada nomor resmi yang boleh diketahui oleh warga negara Indonesia? Okey. Baik Tuan, sebenarnya memang ada Tuan, kita memang ada saluran rasmi yang boleh disalurkan lah. Sekiranya mana-mana warga negara Indonesia yang mempunyai aduan ataupun perkara-perkara yang mereka nampak tidak betul, boleh salurkan kepada kita punya aduan, iaitu di bahagi nombor telefon 07-233-8568 ataupun 233-8588, ataupun boleh emailkan kepada pihak bahagian penguatkuasa, iaitu di aduan_bpkst@imi.gov.my, dan juga boleh layari email kami juga di sispa.imi.spab.gov.my. Okey. Agar warga negara Indonesia dicatat
apabila informasi ini sangat penting disimpan, dan juga jangan lupa simpan nomor kesatria. Betul. Apakah nasihat ataupun pesanan daripada pihak kedutaan kepada rakyat Indonesia sendiri yang ingin datang bekerja ataupun menetap di Malaysia secara sah? Okey, kepada warga negara Indonesia yang berada di Malaysia, khususnya di Johor, bagi yang ingin datang ke Malaysia, bekerja di Malaysia, mohon untuk melalui prosedur yang benar. Jangan melalui jalur yang tidak benar ataupun melalui jalur belakang. Itu banyak informasi tawaran melalui jalur belakang dan lain-lain. Silahkan warga negara Indonesia datang ke pemerintah daerah setempat untuk mempertanyakan peluang kerja yang ada di Malaysia. Bisa ditanyakan ke Kementerian P3MI ataupun Kementerian Tenaga Kerja. Ikuti prosedurnya sehingga pada saat tiba di Malaysia bekerja dengan benar dan sah, sehingga tak ada lagi pikiran akan ditangkap dan lain-lain. Hindari tawaran-tawaran yang menggiurkan untuk bekerja di Malaysia, karena itu sangat rentan untuk warga Indonesia ditangkap, dieksploitasi, dijual, bahkan sampai dengan ketindak pidana perdagangan orang. Betul. Sehingga kami menghimbau agar warga negara Indonesia ikuti aturan yang ada, patuhi aturan yang ada. Kalau ada apa-apa sudah terlanjur di Malaysia, silahkan catat nomor yang tadi saya sebutkan, kesatria, agar apabila ada keperluan bisa segera disampaikan. Demikian. Dan kepada rakyat Malaysia, khususnya majikan, apakah tanggungjawab mereka dalam memastikan pengambilan pekerja warga negara Indonesia? Adakah perlu dilakukan secara betul dan beretika? Ya, betul. Untuk pengambilan pekerja maid, agar pemberi kerja juga memperhatikan apakah maid ini sudah direkrut sesuai dengan ketentuan dan perjanjian antara kedua negara. Baik. Jangan pastikan dia memang pemegang visa maid. Terkadang memang ada yang memanfaatkan dia pekerja konstruksi tapi dipekerjakan sebagai maid. Itu juga tak pas. Dan pastikan kembali perekrutan dari awal dilakukan sesuai dengan prosedur yang tadi saya sampaikan. Perjanjian kedua negara mewajibkan untuk perekrutan maid dilakukan melalui di Indonesia. Pekerja ini harus terlatih, pekerja ini harus terdaftar di P3MI, Badan Pekerja Migran Indonesia di Indonesia. Baik. Orang tua dia mengetahui dia ada asuransi kesehatan, dan dia sudah dibekali dengan kemampuan, sehingga pada saat dia bekerja dia sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh majikan.